Hai semua, jumpa lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah sampai di tema kelima, subtema yang pertama, di mana kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Namanya teks non-fiksi berarti teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, bukan hasil karangan belaka. Kalau teks fiksi itu adalah teks yang tidak nyata atau isinya adalah berupa karangan belaka yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Namun kebalikannya adalah teks non-fiksi, ini adalah teks yang nyata, disusun atau ditulis berdasarkan kenyataan. Apa saja sih yang namanya teks non-fiksi itu? Itu bisa saja sumber sejarah, cerita sejarah, bisa saja namanya esai, biografi, dan sebagainya. Itu semuanya disusun berdasarkan kenyataan yang ada atau hasil dari pengamatan yang ada. Baiklah, di dalam teks non-fiksi tersebut kita juga akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Nah, berbicara mengenai menjawab pertanyaan dari teks non-fiksi, kamu sering sekali melakukan seperti ini. Kamu baca teks dan kamu menjawab pertanyaannya. Kamu cari jawaban dalam teks, itu simpelnya. Nah, itu bisa disebut sebagai jawaban yang tersurat atau yang sudah ada tertulis di dalam teks. Namun terkadang ada pertanyaan yang jawabannya tidak bisa kita langsung kutip dari tulisan di dalam teks tersebut. Itu namanya jawaban tersirat. Bagaimana kita menjawabnya? Tentu saja kita harus membaca seluruhnya teks non-fiksi tersebut, baru kita bisa mengetahui jawaban yang dimaksud. Oke? Selain itu kita juga dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas menulis kembali teks non-fiksi dengan kata-kata sendiri atau meringkas dengan kata-kata sendirilah, itu intinya. Baiklah, supaya kamu lebih mengerti dan lebih paham mengenai teks non-fiksi, langsung saja kita simak contoh dan penjelasan berikut ini. Silakan diperhatikan. Selamat datang di bagian penjelasan tema kelima, subtema pertama mengenai teks non-fiksi. Pengertian teks non-fiksi adalah suatu tulisan atau karya tulis, bisa disebut sebagai gitu, yang ditulis berdasarkan fakta dan kenyataan. Itulah pengertian teks non-fiksi. Dengan arti dan pengertian sederhananya adalah teks non-fiksi ini adalah teks yang nyata, bukan hasil karang-karangan, gitu ya. Langsung saja kita melihat ke ciri-ciri teks non-fiksi. Kenapa dia disebut teks non-fiksi? Karena dia dibuat berdasarkan informasi dan data yang nyata. Informasinya itu adalah data yang nyata, bukan data rekayasa. Dan biasanya dia identik dengan objek hasil pengamatan. Kalau kita mengamati sesuatu, kita buat dalam laporan dan tulisan, itulah disebut sebagai teks non-fiksi. Baiklah, begitulah contoh teks non-fiksi. Ada esai, esai itu tulisan-tulisan ya dari hasil pengamatan, biografi seseorang, tentang kehidupan seseorang, biografi ya. Biasanya sih itu tokoh-tokoh terkenal ya. Tulisan sejarah, karya ilmiah, dan sebagainya. Nah, di dalam buku kita, tema kelima, di dalamnya semua banyak sekali teks non-fiksinya. Untuk dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan tepat, nah ini kita berbicara mengenai menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi. Kita perlu memahami apa saja, yaitu isi teksnya tentunya, memahami isi teksnya dengan baik. Ya, apa yang terkandung di dalam teksnya. Dengan cara bagaimana? Menemukan informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, berbicara mengenai informasi penting, apa saja itu nanti kita akan bahas tentang informasi penting. Nah, yang penting sekarang adalah ketika kita mau menjawab pertanyaan bersumber dari teks bacaan atau sebuah teks, yang kita perlu adalah memahami isinya ya. Jawaban dari pertanyaan bisa saja yang ada tersurat dan ada juga yang tersirat. Nah, ada yang langsung tersurat di dalam teks. Jadi kita tinggal cari saja sudah dapat. Begitulah yang namanya tersurat. Oke. Nah, kita akan melihat perbedaan antara jawaban dari pertanyaan yang bisa tersurat dan tersirat dalam teks. Jawaban yang tersurat itu maksudnya, seperti yang tadi dibilang secara sederhana, sudah ada tertulis di dalam teks. Ada pada kalimat-kalimat dalam teks. Kalau jawaban yang tersirat itu maksudnya
Jawaban tersebut mungkin tidak kamu temukan dalam kata-kata di dalam teks, tetapi jawaban tersebut harus disimpulkan secara sendiri dan mandiri terlebih dahulu berdasarkan informasi dari teks. Bukan kita karang-karang sendiri jawabannya, tapi kita memang mengarang sendiri jawabannya tapi berdasarkan informasi teks, bukan sesuka hati. Oke, bisa beda ya antara jawaban tersurat dan jawaban tersirat. Untuk memudahkan menyampaikan jawaban berdasarkan teks yang diberikan, dapat menggunakan peta pikiran atau diagram, ataupun pemetaan seperti yang biasanya kita buat ya. Nah, itu biasa kita sebut sebagai peta pikiran ataupun diagram pikiran. Atau kita biasanya bilangnya peta konsep. Oke, nah selanjutnya, ketika kita membaca teks non-fiksi, kita akan bisa menceritakan kembali lagi teks tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kita sendiri, namun tetap harus berpatokan pada tema ataupun cerita yang ada di dalam teks. Tidak boleh lari dari tema yang ada diperbincangkan di dalam teks non-fiksi. Boleh menggunakan bahasa sendiri, namun bukan berarti kita mengarang lain dari yang kita baca. Demikianlah mengenai teks non-fiksi.